Oke, selamat datang di Siniar Utarakan, media artikulasi rasa dan pikiran. Nah, setelah sebelumnya gue cuma ngerilis Siniar ini dengan versi audio aja ya di Spotify dan beberapa platform Siniar ya. Sekarang gue mau nyoba untuk mulai merambah ya ke audiovisual ya, jadi masuk ke YouTube. Dan karena ini baru ya, kalau lo dengerin ini dan menurut lo ini kontennya menarik dan bermanfaat buat kalian yang menonton ini, ya like dan juga subscribe. Oke. Untuk kali ini ya pembahasannya gue mau bahas yang lagi rame ya, fenomena sosial tentang Citayam Fashion Week. Sebagai warga Depok ya, meskipun bukan orang Citayam, menarik sih untuk membahas fenomena ini karena memang pro kontra ya. Ya banyak kalangan, ada yang pro dengan fenomena ini, ada yang kontra dengan fenomena ini. Tapi kita coba, maksudnya ya opini gue pribadi ya, ini opini pribadi, jadi tidak ada yang salah atau benar. Dan ya mungkin opini gue ini bisa memberi insight tersendiri ya dalam memahami fenomena ini ya. Jadi kita mulai aja. Awalnya gue nggak tahu ya berapa, mungkin sebulan yang lalu atau mungkin ya entahlah, pokoknya belakangan ini ya kan, banyak anak-anak dari kota-kota satelit lah istilahnya ya, atau kota-kota penopang Jakarta seperti Depok, Bogor, kalau Bekasi termasuk kota satelit, I don't know, maksudnya ya intinya ada kelompok anak remaja ya yang di sini istilahnya yang bekennya SCBD. Correct me if I'm wrong ya, kalau SCBD itu katanya singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Citayam Bojonggede itu kan masuknya Bogor ya, kalau nggak salah Bogor. Citayam Depok, jadi mungkin kotanya kali ya, ini maksudnya kota Depok. But gue nggak tahu mana yang benar. Intinya ya para remaja ini datang ke daerah Sudirman, di sekitar stasiun Duku Atas kalau tidak salah. Jadi di sana mereka ya nongkrong, ngumpul dengan pakaian-pakaian yang fashionable. Iya, kalau masalah fashionable enggaknya itu subjektif ya, maksudnya kayak setiap orang kan punya taste atau selera fashion masing-masing ya. Jadi kalau kita nggak bisa bilang wah norak atau apa gitu, karena ya itu subjektif banget gitu. Karena menurut kita norak, tapi menurut mereka itu keren ya. Dan mungkin menurut gue ya mereka dalam masa fasenya gitu, fasenya yang namanya anak remaja pasti iya masanya eksplorasi diri, pencarian jati diri. Dan dan gue yakin kayaknya hampir semua atau mungkin semua ya, hampir semua atau semua mengalami fase-fase alay. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya lo lihat, kalau kayak yang seusia gue kali ya, mungkin bisa ngelihat jejak digitalnya, mungkin bisa ya, gue nggak tahu di Friendster masih ada atau nggak, mungkin ya di Friendster, atau mungkin yang masih sosial media yang masih eksis yang lumayan cukup lama itu kayak Facebook. Itu kalau suka ada notif ya, misalnya momen atau apa gitu lah, gue lupa namanya karena memang udah jarang banget main Facebook. Nah di situ tuh ada misalnya 7 years ago atau 5 years ago. Jadi di situ lo ditunjukin misalnya entah itu
status Facebook atau mungkin foto ya. Jadi di situ kelihatan maksudnya kayak gue pernah alay ya, gue pernah ya gitu, pernah senorak itu ya. Jadi ya memang maksudnya untuk uh, yang datang ke daerah Duku Atas itu untuk nongkrong dengan pakaian-pakaian yang stylish lah ya, kita mungkin ya menurut mereka stylish itu ya wajar-wajar aja sih kalau menurut gue ya, karena ya itu bagian dari ekspresi diri. Dan Gubernur DKI juga kan, Pak Anies juga menyatakan kalau ya nggak apa-apa, maksudnya bukan sesuatu yang dilarang selama tidak merusak fasilitas publik ya. Dan ya gue juga setuju dengan statement dari Pak Anies, karena memang ya ruang publik itu ya selama digunakan dengan maksudnya apa ya istilahnya, ruang publiknya digunakan sesuai peruntukannya. Dan kalaupun memang tidak dilakukan sesuai peruntukannya, at least misalnya tidak membahayakan orang lain atau tidak merugikan orang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi ya selama itu tidak memberikan dampak negatif, ya sah-sah aja. Dan nggak perlu nggak perlu diperpanjang. Maksudnya nggak perlu diperpanjang, maksudnya nggak perlu ditolak gitu loh kan. Fenomena ini kan, fenomena Citayam Fashion Week ini kan sampai sempat dinotis sama orang Jepang ya, bahwa kayak di Harajuku kalau nggak salah, kayak di Harajuku. Terus juga kayak mungkin bisa aja berpotensi bisa menjadi spot sekitar stasiun Duku Atas itu jadi menjadi spot, maksudnya untuk tempat anak-anak muda untuk mengekspresikan diri mereka ya, seperti itu. Jadi maksudnya dari luar pun, misalnya dari orang lain pun melihat itu bisa dengan sisi positif gitu. Tapi terus juga kenapa sih bisa terjadi si Citayam Fashion Week ini? Kalau menurut gue sih mungkin entah ya, gue nggak tahu juga ya, maksudnya entah thrifting tuh kayak kita nyari barang second hand. Dan second hand yang branded ya, second hand branded itu ya gue nggak tahu sih, maksudnya apakah memang budaya thrifting itu memang dari dulu sampai sekarang tetap ada, atau memang sempat redup dan muncul lagi. Itu gue juga kurang tahu. Tapi budaya thrifting ini sih jadi yang mungkin selain budaya thrifting, terus juga pengaruh internet, sosial media kan. Kayak sekarang kita kalau mau lihat style atau maksudnya outfit atau outfit of the day kan, kadang ya orang-orang di Instagram suka share outfit of the day dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi inspirasi untuk pakaian ya, intinya pakaian untuk hangout, untuk nongkrong, untuk ya acara formal dan sebagainya. Nah, cuma untuk Citayam Fashion Week ini ya untuk nongkrong ya, lebih tepat. Jadi referensinya tuh banyak, maksudnya bisa di Instagram, atau mungkin kalau yang gue nggak tahu sih anak-anak remaja sekarang pakai Pinterest, pakai Pinterest atau enggak. Cuma maksudnya Pinterest kan juga salah satu ini juga ya. Jadi kita juga bisa dapat inspirasi atau referensi, baik itu apapun itu ya, mau itu desain atau fashion, dan banyak hal itu bisa dari Pinterest juga. Tapi mungkin kalau kayak anak remaja sekarang mungkin lebih kayak dari TikTok sama IG kali ya. Nah, dari situ. Nah, jadi faktor-faktor itu ya. Jadi menurut gue kenapa bisa terjadi ya
fenomena Citayam Fashion Week ini. Nah, terus juga selain itu ya itu tadi, apa namanya, yang namanya remaja itu pasti, bukan pasti sih, maksudnya secara umum di tahapan perkembangan mereka secara psikologis ya, mereka kan mencari identitas diri. Gue ini siapa sih, gue ini apa sih namanya, istilahnya apa ya, ya gue ini apa, terus gue harus apa, dan hidup tuh harus bagaimana. Karena memang kalau kita lihat dari apa ya, demografi ya, maksudnya Citayam, Bojonggede, terus juga ya Citayam Bojonggede lah ya, biar biar yang lebih mewakili. Kalau gue sih melihat yang ya gue kan pernah lewat apa sih namanya ya, lewat ya, melewati daerah Citayam, Bojonggede. Nah itu kan itu dulu ya, maksudnya nggak sih yang sekarang. Jadi terakhir selama gue misalnya melewati kawasan Citayam, terus juga apa Bojonggede, ya kebanyakan mungkin secara ekonominya, strata ekonominya ekonomi menengah ke bawah ya. Kalaupun ada yang menengah ke atas ya mungkin aja ada gitu kan, karena gue juga yang namanya juga selewatan kan nggak tahu detailnya kayak gimana ya. Nah mungkin anak remaja ini karena mungkin strata ekonominya menengah ke bawah ya, bisa aja mungkin mereka secara pendidikan juga kurang, atau maksudnya kurang di sini dalam artian akses terhadap pendidikannya itu yang bukan minim ya, mungkin orang tua mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan mereka, atau mungkin iya kalau yang gue pahami dari keluarga yang memiliki strata ekonomi menengah ke bawah itu biasanya lebih mementingkan untuk cari uang, untuk survive lah, karena iya basic needs mereka belum terpenuhi kayak makan, minum gitu kan, karena memang penghasilan orang tua mereka kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ada anak-anak yang memang membantu orang tuanya, atau mungkin ya kalaupun tidak membantu orang tuanya ya apa ya, ya mereka kegiatannya nggak jelas gitu ya, putus sekolah misalnya kan. Dan ya itu dia, jadi apa namanya, fase remaja itu kan ya tadi pencarian jati diri, terus melihat peran dia apa dalam kehidupan ini dan lain sebagainya gitu. Jadi dan juga karena kayak maksudnya untuk dengan adanya sosial media itu kan orang tuh, tidak semua orang ya, maksudnya banyak orang ingin terkenal secara instan ya, salah satunya dengan membuat konten yang beda dari kebanyakan, membuat konten-konten yang intinya menarik perhatian lah supaya viral ya. Dan itu juga jadi faktor kenapa bisa muncul istilah Citayam Fashion Week ya, karena jadi iya sesuatu yang baru dan juga menarik gitu untuk apa ya, untuk jadi perbincangan juga sih, menarik. Nah terus juga kan ada beberapa remaja yang bukan spotlight ya, maksudnya yang tersorot lah dari fenomena ini, kayak JJ. Nah gue nggak tahu, gue tahu JJ itu dari teman gue yang emang dia senang tiktokan, dan katanya JJ itu katanya mirip sama Fuji. Nah Fuji ini adalah siapa ya, apa
adiknya Bibi tuh suaminya Vanessa Angel ya, itulah pokoknya intinya ngasih kayak keluarga selebriti gitulah. Nah, JJ, nah terus pas gue juga sempet nemuin di Twitter kalau nggak salah, kalau JJ tuh katanya dia dari keluarga yang berada, cuma ternyata dia sempat mengalami pelecehan seksual kalau nggak salah sama pembantunya, tapi dia apa ya, tapi dia tidak dilindungi oleh orang tuanya sendiri. Ini gue kurang tahu ya, maksudnya kebenarannya. Jadi ini yang gue dapat aja dari Twitter. Katanya ya salah si JJ-nya sendiri, kenapa pakai pakaiannya yang seksi lah pokoknya kayak gitu. Dan dari cerita itu aja udah aneh gitu, masa kok orang tua tidak melindungi anaknya tapi malah menyalahkan karena pakaiannya gitulah. Dan akhirnya kalau nggak salah dia kabur dari rumah dan tinggal di jalan gitu. Nah, karena dia sudah merasa apa ya bahasanya ya, sudah terjamah mungkin ya. Gue nggak tahu bahasanya pas atau nggak, ya sudah terjamah lah istilahnya. Jadi dia ngerasa ya udahlah, kayak ya nothing tulus, maksudnya ya udah gue tinggal di jalanan, it's okay, kayak as long as dia bisa makan, minum, punya pakaian dan sebagainya, ya it's okay untuk tinggal di jalanan. Itu yang gue dapat ya dari Twitter. Ya mungkin nanti juga boleh kalau mungkin ada yang mau nambahin atau cerita yang benarnya kayak gimana, bisa share aja. Nah itu ya, jadi terus JJ, terus Bonge namanya, terus juga ada Roy yang katanya nolak beasiswa dari Sandiaga Uno, Menteri Kemenparkraf, Kementerian Pariwisata dan Kreatif ya kalau nggak salah ya. Nah itu ya, jadi nah orang-orang ini nih apa ya, kalau menurut gue sih ketika mereka sudah jadi spotlight dan tahu bahwa orang sudah mengenali mereka, ya kalau mereka bisa apa ya, intinya sih ya hati-hati aja sih, maksudnya ya mereka bisa memberikan dampak positif dan negatif. Karena kan ya yang namanya anak remaja, maksudnya anak remaja lain kan ketika ngeliat wah JJ, wah Bonge, wah si Roy dan siapapun itulah yang mendapat spotlight dari fenomena Citayam Fashion Week ini, jadi mereka tuh jadi sorotan dan oh gue mau jadi kayak JJ, oh gue mau kayak ini, oh gue mau kayak si Roy dan sebagainya. Itu kalau mereka memberikan apa namanya dampak yang baik sih ya nggak masalah gitu, maksudnya ya perilaku mereka juga fine-fine aja. Cuma yang terakhir gue lihat itu sempat lihat screenshot thumbnail YouTube video, kayak intinya si JJ sama siapa gitu, jadi intinya kayak main entah challenge atau gimana yang kayak kuatan iman gitulah. Terus JJ-nya pakai tank top mungkin, tank top gitu, dan ya belahan dadanya kelihatan. Dan thumbnailnya tuh kayak bener-bener menurut gue sih ya kayak, maksudnya posenya tuh kayak menjurus ke arah kayak mau adegan seks gitu. Iya, kayak ya gitulah pokoknya. Itu kan menurut gue bad influence ya, maksudnya nggak baik, karena ya jadi seolah tuh seolah yang dilakukan sama DJ itu sah-sah aja, nggak masalah, padahal kan ya yang namanya
Ya hubungan seksual di luar nikah itu kan, ya kalau dalam Islam itu dosa ya, dan juga dampak ke depannya pun jadi lebih rumit lagi, karena ya kalau misalnya nanti dia hamil, terus eh, misalnya si cowoknya belum bekerja, dan juga misalnya ya intinya em, apa sih apa ya bahasanya ya? Ya intinya konsekuensinya itu besar lah. Konsekuensi dari berhubungan seksual di luar nikah itu konsekuensinya besar, dan em, tidak semua bisa menjalaninya dengan baik gitu, dengan menghadapinya dengan baik. Dan em, misalnya ya mungkin aja ada yang karena em, kejebolan dan akhirnya hamil, terus akhirnya kandungannya digugurin. Nah itu kan secara nggak langsung membunuh ya, membunuh membunuh janin lah. Ya itu sih, jadi uh, itu sih yang perlu jadi perhatian. Dan mungkin ya bagi orang tua, saudara, ya siapapun itulah yang mungkin yang um, tahu bahwa misalnya adiknya atau anaknya yang lagi apa sih yang ngikutin tren Citayam Fashion Week, terus juga kayak ngikutin banget nih kisahnya si JJ, Roy, atau si Bongi, atau siapapun itulah yang memang dapat spotlight dari fenomena Citayam Fashion Week ini. Ya menurut gue sih didampingin dalam artian diskusi sih, maksudnya yang mereka lakukan itu uh, baik atau buruk ya, untuk maksudnya boleh ditiru atau enggak, atau mungkin misalnya bisa juga jadi ini jadi bahan diskusi lah, bahwa ya sebagai apa namanya, ya kita nggak bisa niru orang lain sepenuhnya, karena memang uh, ada hal-hal yang mungkin tidak baik. Ya logikanya se um, sebaik-baiknya orang di depan layar, di depan kamera, pasti ada sisi buruknya yang mungkin di belakang kamera tidak terlihat, atau mungkin diperlihatkan juga. Dan itu kan maksudnya intinya sih, yang buruk dibuang, yang baik boleh diambil, intinya gitu sih maksudnya. Harus didampingi, diajak diskusi, maksudnya anak-anak remaja yang mengikuti apa JJ, terus juga Bonge, Roy, dan siapapun itu yang mendapat spotlight dari Citayam Fashion Week ini. Nah terus juga ini juga ya, kayak Roy itu yang nolak beasiswa. Gue juga sempat baca-baca ya di beberapa artikel dari detik.com, terus juga dari pikiran rakyat kalau nggak salah tadi gue baca. Jadi si Roy-nya ini menolak alasannya karena tidak bisa membantu orang tuanya untuk mendapat uang lah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang tadi gue bahas ya, maksudnya secara demografis tuh ini apa ya, observasi yang ini ya sepintas aja ya, maksudnya yang tadi gue bilang bahwa orang-orang yang ditinggalin di daerah Citayam, Bojonggede dan sekitarnya itu ya mungkin tidak semua, tapi ya ada yang dari apa namanya strata ekonomi menengah ke bawah gitu. Dan nah itu dia apa namanya, pendidikan itu dianggap bukan tidak penting ya, tapi bukan prioritas, karena ya itu tadi ya namanya manusia kan, ya basic needs paling awal tuh ya paling basic needs
atau kebutuhan pokok manusia itu ya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah itu dulu deh, maksudnya ketika itu sudah terpenuhi, sudah tercukupi, baru memenuhi kebutuhan yang lain. Dan ya termasuk dan itu baru misalnya let's say baru pendidikan misalnya setelah itu gitu. Jadi nah itu dia, tapi kita tidak bisa menyalahkan keputusannya Roy dan juga apa ya, mungkin lebih kayak ya kayak misalnya ya netizen juga sempat apa namanya um, ya intinya kayak nyinyir lah, misalnya gimana sih, sekolah itu penting, sekolah itu kan untuk masa depan yang lebih baik. Iya, ya mungkin si Roy-nya tahu ya, ya entahlah, dari Sandiaga Uno-nya juga eh, menjelaskan, intinya kayak Sandiaga tuh kayak masih kasih waktu, ya udah pikirin lagi aja dulu, karena memang membuat keputusan apa mengambil beasiswa untuk belajar, beasiswa ya untuk beasiswa belajar untuk sekolah, dan juga membantu orang tua secara finansial, itu juga apa ya, keputusan yang memang harus dipikirkan matang-matang. Jadi ya kalau misalnya seandainya bisa dua-duanya. Oke, sorry tadi kepotong. Ada telepon. Tadi sampai yang intinya, si Roy ini punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari Sandiaga Uno, dan apa namanya, Sandiaga Uno juga menjelaskan bahwa beasiswa sekolahnya itu ya sekolah untuk gimana dia bisa misalnya membuat konten yang lebih menarik lagi, konten yang apa ya, intinya upgrade lah, masih berhubungan dengan misalnya dengan fashion, atau misalnya videografi, fotografi, modeling, atau apapun itulah yang intinya berkaitan dengan ya apa namanya, interestnya dia gitu. Itu sih, jadi apa ya, kita nggak bisa bilang, maksudnya untuk fenomena Citayam Fashion Week ini kita nggak bisa bilang bahwa sekolah aja, ya sekolah belum benar udah banyak gaya atau apapun itulah, karena ya ya mungkin misalnya ya anak remaja yang misalnya dia bolos sekolah terus nongkrong, itu ya mungkin karena iya di kelasnya membosankan, atau gurunya galak, atau apapun itulah yang intinya membuat motivasi belajarnya juga menurun, dan bahkan tidak ada gitu, tidak ada motivasi belajar. Dan selain itu juga kan ada faktor ekonomi juga, ya intinya kita nggak bisa menjudge mereka atau apa yang mereka alami gitu aja sih. Tapi menurut gue ya fenomena Citayam Fashion Week ini jadi menarik sih, karena apa ya, oh ya kemarin tuh kalau nggak salah ada local brand Bratz, gue lupa, sepatu ya intinya, dari ini keren juga sih apa namanya marketingnya. Jadi apa namanya, daripada pakai KW mending pakai produk lokal yang berkualitas ini gitulah, kayak sneakers gitu, model-model sneakers gitu, dan menarik gitu. Jadi iya, ya local brands bisa, misalnya dengan ada fenomena ini, local brands fashion atau apparel lokal tuh bisa
support mereka gitu dengan ya endorse ya, entah itu sistem endorsement atau gimana lah, intinya bisa kolaborasi lah untuk bikin apa ya, bikin Citayam Fashion Week ini jadi upgrade gitu, jadi sesuatu yang menarik, jadi sesuatu yang apa ya, street culture mungkin, jadi street culture baru di Jakarta. Ya entahlah bagaimana kelanjutannya ya, tapi itu tadi, selama misalnya pemerintah, terus juga masyarakat, netizen juga ya intinya semua orang juga bisa support dalam hal-hal yang uh, positif ya, hal yang positif, ya itu akan jadi lebih baik lagi sih, intinya kayak gitu. Oke, demikian untuk ke siniar utarakan kali ini. Sorry untuk kendala teknis atau mungkin ada hal-hal lain yang kurang berkenan. Mudah-mudahan gue bisa memperbaikinya di episode selanjutnya. Yuk. Oh ya, sebelumnya thank you banget udah dengerin siniar utarakan, dan juga yang dengerinnya lewat YouTube. Thank you banget udah lihat videonya, dan likes dan subscribe dari kalian itu penting banget sih, jadi untuk bisa ya membuat siniar utarakan ini jadi berkembang. Oke, thank you and sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.